Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah, dosen Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Program Pasca Sarjana Universitas Darussalam Gontor. Di sini, saya ingin mempresentasikan bagaimana pengajaran saya pada materi Manajemen Pendidikan, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan gambaran umum mengenai rencana program kegiatan pembelajaran semester untuk mata kuliah Manajemen Pengelolaan Lembaga Pendidikan. Mata kuliah Manajemen Pengelolaan Lembaga Pendidikan merupakan mata kuliah wajib di Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor pada semester 7 dengan bobot SKS 3 SKS. Pada mata kuliah Manajemen Pengelolaan Lembaga Pendidikan, saya mengembangkan pembelajaran yang mengintegrasikan teori manajemen pendidikan dengan praktek pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep dasar manajemen, kepemimpinan, organisasi, kurikulum, pembiayaan, akreditasi, mutu, dan hubungan masyarakat, tetapi juga menganalisis implementasinya melalui studi kasus pada sekolah, madrasah, dan pesantren. Dengan demikian, pembelajaran menjadi kontekstual dan relevan dengan tantangan pengelolaan lembaga pendidikan di Indonesia. Pada mata kuliah Manajemen Pengelolaan Lembaga Pendidikan, memiliki capaian pembelajaran lulusan yaitu merancang edupreneurship dengan menginternalisasikan jiwa kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, serta membangun jaringan atau networking baik di tingkat nasional maupun internasional. Mata kuliah Manajemen Pengelolaan Lembaga Pendidikan memiliki capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya 1. Mahasiswa dapat memahami, mengkomunikasikan konsep dasar manajemen, prinsip, serta fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan formal. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami model-model kepemimpinan pendidikan dan struktur organisasi pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis terkait manajemen kurikulum, kesiswaan, pengembangan sarana dan prasarana, dan pengelolaan sumber daya manusia, pendidik, serta tenaga kependidikan. Yang keempat, mahasiswa dapat menganalisis strategi pengelolaan keuangan dan pengelolaan akreditasi yang berbasis tata kelola, baik dalam mendukung keberlangsungan lembaga pendidikan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi dan mengembangkan manajemen humas, manajemen mutu terpadu melalui instrumen penilaian dalam menjaga mutu lembaga pendidikan. Yang keenam, mahasiswa mampu merancang, menganalisis, dan menuliskan manajemen pengelolaan lembaga pendidikan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Mata kuliah Manajemen Pengelolaan Lembaga Pendidikan memiliki bahan kajian diantaranya konsep dasar manajemen pendidikan, kepemimpinan lembaga pendidikan, struktur organisasi pendidikan, implementasi fungsi manajemen pendidikan, manajemen kurikulum lembaga pendidikan, manajemen kesiswaan lembaga pendidikan, manajemen personalia lembaga pendidikan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, dan manajemen pembiayaan lembaga pendidikan. Kemudian, manajemen akreditasi sekolah atau madrasah, manajemen humas lembaga pendidikan, dan total quality management di lembaga pendidikan. Evaluasi pembelajaran saya dilakukan secara berkelanjutan melalui kuis 24%, studi kasus atau case method 40%, penilaian berbasis proyek 15%, ujian akhir 12%, dan team based project 9%, yang seluruhnya disusun sesuai dengan indikator capaian pembelajaran. Adapun sistem pembelajaran mengacu pada sistem delivery, interaction, dan assessment, di mana delivery dilakukan dengan penyampaian materi, lalu interaction dilakukan dengan forum discussion, sedangkan assessment berupa tugas, kuis, atau project yang juga mengkolaborasikan dengan sistem pelajaran student-centered learning. Lalu, beban waktu pembelajaran adalah 3 kali 45 menit.
dan komponen penilaian dilakukan dengan tugas terstruktur, proyek, dan resume yang akan dikumpulkan dalam Google Classroom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahal nur. Baiklah, kita bertemu kembali pada materi kita hari ini dengan subjek manajemen pendidikan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, kita sudah membahas beberapa subbab dari ruang lingkup manajemen. Di antaranya adalah manajemen kurikulum, manajemen sumber daya manusia, manajemen kesiswaan, dan juga manajemen secara umum. Apakah tugas yang kemarin saya berikan sudah dikerjakan semuanya? Sudah dikumpulkan di Google Classroom-nya? Sudah. Baiklah, untuk mengecek apakah antum semuanya sudah benar-benar mengerjakan, saya minta tolong salah satu kelompok dari antum untuk sedikit mempresentasikan tentang tugas yang sudah antum kumpulkan di Google Classroom. Untuk kelompok Ustadz Hazik sudah? Silahkan dipresentasikan, tidak lebih dari 5 menit ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk menyampaikan terkait tugas kemarin saja. Alhamdulillah kami telah mengerjakannya. Adapun untuk artikel ilmiah yang telah kami kerjakan itu mengangkat tema terkait manajemen kesiswaan saja. Nah, adapun untuk judul yang kami teliti itu terkait dengan bagaimana pola manajemen kesiswaan di koperasi pelajar di Pondok Modern Darussalam Bantam saja. Nah, adapun untuk penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis bagaimana pola manajemen kesiswaan yang diterapkan dalam kegiatan koperasi pelajar di OPPM itu dapat membentuk karakter kemandirian santri di Pondok Modern Darussalam Bantam. Nah, dalam penelitian ini yang latar belakangnya adalah karena masih terbatasnya penelitian yang terkait dengan bagaimana operasi pelajar ini terutama di pondok pesantren itu dapat meningkatkan karakter santri. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya peningkatan karakter itu di sekolah luar itu hanya berada di kegiatan formal dalam kelas dan juga ekstrakurikuler. Baiklah, kita akan mulai memasuki materi kita hari ini, yaitu salah satu ruang lingkup daripada manajemen pendidikan, yaitu manajemen pembiayaan. Apakah yang dimaksud dengan manajemen pembiayaan? Manajemen pembiayaan itu adalah bagaimana administrasi sekolah itu dapat ditata, dikelola ya dengan akuntabel, transparan, dan juga strategis. Menurut Martin, ya, pembiayaan pendidikan adalah proses menggali, memelihara, mengkonsolidasikan, dan menata sumber daya secara administratif untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Akan tetapi, ada menurut paradigma lama mengatakan bahwasanya manajemen pembiayaan itu hanyalah sekedar belanja. Namun, ini merupakan arti secara tradisional, sedangkan manajemen pembiayaan secara modern merupakan sebuah investasi kualitas. Kenapa demikian? Karena seluruh hal yang ada di dalam manajemen pembiayaan itu merupakan investasi dari keteraturan, keefektivitasan, dan efisiensi daripada bagaimana kita mengimplementasikan manajemen di dalam pembiayaan. Fondasi tata kelola finansial yang diamanahkan oleh undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 Ayat 1 mewajibkan pengelolaan dana pendidikan yang terukur dan terintegritas dengan menganut 4 fondasi tata kelola finansial. Yang pertama adalah keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Ini merupakan klasifikasi menurut Supandi dan Fatah. Klasifikasi daripada manajemen pembiayaan itu ada direct cost, ada indirect cost, ada private cost, dan juga ada social cost. Nah, bagaimana proses implementasi POAC di dalam keuangan pendidikan? Yang pertama itu adalah planning atau perencanaan, ya. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Kemudian actuating atau pelaksanaan, ya, implementasinya ada di bawahnya.
Yang ketiga adalah controlling atau pengawasan. Yang kelima adalah evaluating atau evaluasi pembelajaran institusional. Pertama yang harus dilakukan adalah analisis kebutuhan. Yang kedua adalah perencanaan kinerja sekolah. Yang ketiga adalah rapat anggaran alokasi dana tahunan. Seperti itu. Siapakah yang menjadi otorisator di dalam manajemen keuangan di persekolahan? Yaitu adalah pejabat yang berwenang, yaitu kepala sekolah misalkan. Kemudian bendahara sekolah dan juga ordonator atau pejabat wewenang yang melakukan pengujian. Ini adalah proses bagaimana disiplin pembukuan atau accounting yang wajib dilakukan di dalam manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan. Selain daripada accounting atau disiplin pembukuan, wajib hukumnya untuk sinkronisasi PAIKEM seperti itu. Baiklah, kemudian yang ketiga adalah pengawasan, ya, pengawasan atau kontrol. Kemudian ada evaluasi, bagaimana sekolah mengevaluasi daripada manajemen pembiayaan yang ada di lembaganya. Ini merupakan implementasi, ya, implementasi daripada manajemen pembiayaan yang berhubungan baik internal maupun eksternal daripada pihak-pihak di sekolah. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan kita hari ini kita akan melakukan FGD atau Forum Group Discussion. Berdasarkan kelompok yang sudah saya bagi kemarin, saya ada satu tugas. Saya ada satu proyek yang harus antum kerjakan masing-masing berkelompok, yaitu mencari jurnal, ya, mencari jurnal yang membahas tentang manajemen pembiayaan dan bagaimana proses implementasinya di lembaga pendidikan. Baiklah, saya beri waktu 5 menit, tidak kurang dan nggak boleh lebih. Silahkan dicari terlebih dahulu. Masing-masing kelompok mencari jurnal, kemudian mendiskusikannya dengan teman satu kelompok. Saya beri waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk berdiskusi. Kemudian nanti saya akan meminta tolong salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya. Baiklah, sudah selesai untuk berdiskusi. Saya minta kelompok Ustadz Ilman dan juga Ustadz Hafid Rafi untuk mempresentasikan bagaimana diskusi kelompoknya tentang penemuan salah satu jurnal yang membahas tentang manajemen pembiayaan. Silahkan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pencarian jurnal yang membahas tentang manajemen pembiayaan yang sempat dimukadimahkan oleh Ustazah Syarifah. Di sini salah satu jurnal yang kami temukan yang pembahasannya hampir sama tentang implementasi manajemen pembiayaan tadi, yaitu artikel yang ditulis oleh Putri Intan Prastiwi, Esa Virginia, beserta dengan kawan-kawannya, yang berjudulkan Implementasi Manajemen Pembiayaan Berbasis Digital di SMP IT Insan Cendekia. Nah, kemudian untuk mukodimah dari artikel ilmiah yang dibahas dalam jurnal ini, yang membahas tentang manajemen pembiayaan tadi, di sini ada 3 pembahasan utama. Yang pertama yaitu dalam manajemen pembiayaan itu terdapat 3 pilar transformasi pembiayaan. Yang pertama ada dari segi perencanaan dan kolaborasi digital. Yang kedua yaitu diversifikasi dan transparansi dana. Dan yang pilar yang ketiga yaitu tantangan dan adaptasi ke depan. Nah, kemudian dari segi perencanaan dan kolaborasi digital di sini berupa implementasi sistem ARKAS atau aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah, yang dimana mempercepat penyusunan anggaran. Nah, proses perancangan anggaran tersebut dilakukan secara kolaboratif
Kolaborasi di sini yaitu antara kepala sekolah, bendahara, dan bagian sarana dan prasarana dengan pemetaan akun yang ketat. Kemudian yang pilar yang kedua yaitu diversifikasi dan transparansi anggaran. Di sini karena keterbatasan dana BOS yang diterima oleh sekolah itu dapat diatasi dengan cara diversifikasi pendanaan, yaitu berupa dari SPP, kemudian dari uang daftar ulang atau registrasi, atau bahkan uang dari yayasan. Nah, transaksi berjalan secara cashless dengan rekam jejak digital. Nah, kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga yaitu tantangan dan adaptasi ke depan. Nah, sistem digital membawa tantangan yang baru, selisih data transaksi, defisit anggaran, dan gap literasi SDM menuntut SOP baru dan peningkatan kapasitas staf. Nah, itu tantangan yang terbaru yaitu digitalisasi tadi ya. Kemudian yang ketiga, ini untuk akar permasalahan dari penelitian dalam jurnal ini, yang pertama yaitu sekolah swasta menanggung seluruh beban biaya, utilitas, dan infrastruktur secara mandiri. Yang kedua, ketergantungan pada dana BOS memunculkan resiko defisit operasional. Yang ketiga, kasus penyelewengan dana pendidikan masih terjadi akibat lemahnya akuntabilitas konvensional. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilaksanakan di SMP IT Insan Cendekia. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana sekolah mengelola anggaran secara komprehensif, mulai dari perencanaan via ARKAS tadi, aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah, kemudian dengan cara diversifikasi sumber dana, kemudian hingga pengawasan dan kepatuhan RAB sebagai model tata kelola tahan banting. Kemudian untuk operasional sekolah yang berkelanjutan, supaya operasional sekolah tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan, di sini ada 3 pilar utama. Yang pertama itu pilar akuntabilitas publik, kemudian pilar yang kedua manajemen pembiayaan, dan pilar yang ketiga kegiatan operasional. Kemudian untuk metode penelitian dalam artikel ilmiah ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Kemudian lokasinya di SMP IT Insan Cendekia. Kemudian di sini untuk narasumber utamanya diantaranya ada kepala sekolah, bendahara sekolah, dan staf tata usaha. Kemudian teknik analisis data yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam terkait alur perencanaan sumber dana, kemudian mekanisme pelaporan dan evaluasi operasional. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ya para teman-teman semua, para kawan semua, izinkan melanjutkan tentang namanya pembiayaan sekolah di SMP IT Cendekiawan. Jadi di sini ya yang kita lihat bersama, ada fase perencanaan disiplin alokasi melalui sistem alokasi sekolah atau ARKAS. Nah, yang pertama kita lihat di sini inputnya, yang pertama siklus perencanaan anggaran. Mungkin di dalam jurnal kita menemukan berjalannya ARKAS itu atau sistem perencanaan anggaran itu dari Oktober ke November. Kita melihat dulu. Di sini ada identifikasi kebutuhan. Disusun secara kolaboratif antara kepala sekolah, bendahara, dan sapras. Dan harus ada pemetaan juga tentang namanya akun ARKAS-nya. Apakah mempunyai penyusunan pengeluaran dengan standar rekening, belanja, pemerintah, dan proyeksi siswa. Dan kita lihat juga melalui ketentuan dari ARKAS tersebut, apa fleksibilitasnya terbatas. Kita lihat apakah dia maksimalnya besar atau tidak. Nah, secara di lapangan, di case-nya, kita menemukan ada 3 kali maksimal perubahan minor tanpa mengubah antar rekening belanja, dan ada juga yang maksimalnya sedikit tentang perubahan besar tentang namanya lintar rekening eksklusif di bulan Oktober. Nah, kita lihat juga di sini pengelolaan dana BOS di SMP IT. Jadi pondasi kebutuhan esensialnya yang pertama itu fokusnya ke siapa prioritas dana BOS-nya. Jadi alokasi dana ditekankan secara namanya absolut pada kebutuhan dasar operasional yang wajib dan tidak dapat ditunda. Dan yang kedua yang paling penting ini strategi adaptasi swastanya. Jadi harus ada namanya manajemen prioritas dan kepatuhan regulasi. Jadi manajemen prioritas itu jika tagihan listrik dan kebutuhan hardware jauh tempo bersamaan atau atletusnya didahulukan. Jadi harus mendahulukan tentang manajemen prioritas tersebut. Dan ada juga namanya kebutuhan namanya regulasi. Segala pengeluaran wajib dibuktikan dengan kwitansi dalam sistem digital ARKAS agar biar kredibilitasnya terjalan. Nah, di sini ada namanya ekosistem dana tambahan, yaitu motor penggerak namanya inovasi. Jadi dana BOS ini atau bantuan operasional sekolah tidak cukup untuk menutup seluruh biaya pendidikan. Sekolah menggali sumber dana legal untuk program non-rutin. Kita lihat di sini ada 3.
Yang pertama adalah sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP yang sering kita dengar. Jadi SPP itu untuk namanya peruntukan untuk ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan, dan pengembangan karakter. Outputnya ke siapa? Outputnya untuk meningkatkan partisipasi dan meningkatnya belajar siswa. Dan yang kedua, ini yang sering dilakukan setahun sekali, yaitu dana registrasi atau daftar ulang. Jadi peruntukan investasi jangka menengah, perbankan infrastruktur laboratorium, dan membangun namanya perangkat IT. Jadi outputnya buat siapa? Untuk membeli namanya fleksibilitas namanya finansial atau jangka panjang. Nah, di sini ada yang terakhir, ada dukungan yayasan. Jadi peruntukan honor guru, ekstrakurikuler, pendanaan penuh leadership camp, dan beasiswa. Untuk outputnya, untuk menjaga keberlanjutan program unggulan. Nah, di sini ada mekanismenya non tunal dan siklus namanya transparansinya. Nah, di sini ada namanya evaluasi, eksekusi cashless, dan rekonsiliasi BKU. Nah, kami memperjelaskan tentang namanya penerapan sistem cashless di Arkas. Jadi semua transaksi harian dilakukan via transfer bank untuk keuangan digital, untuk minimalisasi risiko penyalahgunaan dan mempercepat namanya pelacakannya. Nah, prosedurnya ada 3. Prosedur verifikasi, yang pertama ada otoritas 2 tahap, yaitu persetujuan dokumen tindak lanjut dengan konfirmasi digital ya dari kepala sekolah. Yang kedua ada renkronisasi BKU. Setiap akhir bulan, buku kas umum di Arkas atau di sistem dicocokkan langsung dengan namanya rekening koran ban. Yang ketiga ada evaluasi transparan, yaitu laporan dibedah dalam rapat evaluasi bulanan antar unit mengevaluasi silang materi dan rencana dan realisasi anggaran. Ini yang penting. Nah, di sini ada evaluasi yang terjadi di lapangan dari matriks evaluasi dan juga ada tantangan sistematik dan solusi tastiknya. Nah, di sini kan kendala utamanya ini selisih data digital dengan bank. Nah, dampak operasionalnya tuh beban administrasinya sangat tinggi di awal tahun anggaran akibat error sistematik atau entry ganda. Solusinya, jadi penelusuran manual satu persatu berbasis cetak buku kas fisik dan pelaporan khusus ke Dinas Pendidikan. Nah, di sini yang paling urgennya itu tentang namanya defisit dana BOS. Kebutuhan esensial sekolah swasta tidak tertutup sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi solusinya untuk membackup plan kolaboratif melalui dana partisipatif komite sekolah dan yayasan. Yang terakhir ada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Jadi dampak operasionalnya itu kinerja operator terkadang tertinggal dari kecepatan pembaruan namanya fitur ASKAS atau sistem tersebut. Jadi solusinya untuk mengoptimalisasi pelatihan internal meskipun dengan alokasi waktu dan anggaran terbatas. Nah, di sini ada integritas. Jadi untuk namanya tadi kita sudah mau ada solusi dan di sini ada integritas anggaran. Nah, jadi kepatuhan kepada RAB dan audit. Jadi RAB itu rancangan anggaran biaya adalah acuan mutlak. Pengeluaran di luar RAB memerlukan berita acara perubahan anggaran. Dan di sini ada 3 mekanismenya pengawasan. Yang pertama ada verifikasi harian, yaitu bendahara memvalidasi tentang kelola rekening RAB sebelum memproses namanya cashless payment. Nah, ini yang paling penting adalah toleransi deviasi 10%. Laporan triwulan Arkas atau sistem dievaluasi jika regulasi menyimpang kurang lebih 100% dari pos RAB tersebut. Rapat internal langsung figurasi untuk tindakan korektif. Dan di sini ada audit internal tahunan yang sangat penting. Karena auditor yayasan memeriksa kecocokan silang namanya rancangan anggaran biaya atau dengan menggunakan sistem Arkas, lalu dengan namanya bukti fisiknya untuk mencegah namanya gratifikasi dan itu kredibilitas. Ringkasan audit dipublikasikan dalam forum orang tua siswa. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bisa ditanyakan. Oh mungkin ya, Ahi Kodril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdullah, kelompok 2, izin bertanya ke Mas Zawi, kelompok 1, terkait yang dipresentasikan Indonesia juga dari jurnalnya. Di sini tertulis satu tulis merekomendasikan pembuatan SOP, rekonsiliasi dan pelatihan SDM. Nah, tapi di sini kan apa usulan solusi struktural dari sisi kebijakan makro atau sisi menjadi atau dinas agar aplikasi seperti Arkas tadi lebih ramah dan user friendly terhadap karakteristik dan kebutuhan fleksibilitas sekolah swasta. Jadi yang ingin saya tanyakan, terima kasih. Jadi
yang dimaksud dengan solusinya, jadi menurut kami pribadi, jadi selain SOP dan pelatihan namanya sumber daya manusia, diperlukan kebijaksanaan makro dari pemerintah agar sistem ARKAS lebih ramah bagi sekolah swasta gitu. Jadi gimana? Jadi membuat namanya suatu sistem itu lebih namanya fleksibel. Jadi tidak susah atau tidak rumit sesuai dengan karakteristik sekolah swasta yang memiliki sumber dana yang beragam, mengintegrasikan namanya sistem ARKAS dengan sistem perbankan agar rekondisi data lebih otomatis, serta juga menyediakan namanya pendampingan dan pelatihan berkelanjutan bukan hanya sekali, tetapi harus namanya berkali-kali atau rutin. Dan juga harus menyederhanakan namanya regulasi atau aturan agar sekolah tidak terbebani administrasi dan yang kompleks. Dan demikian yang tadi kesimpulan pada pertanyaan antum ini. Jadi dengan demikian suatu sistem atau ARKAS itu tidak hanya menjadi alat pelaporan saja, tetapi juga menjadi sistem yang benar-benar mendukung pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Mungkin segitu, mungkin bisa dipahami, Kodil? Oke, tamam. Ya, syukron. Ini aja pemaparan dari kami, Ustazah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 1 atas presentasi hasil dari forum group discussion. Kemudian untuk kelompok 2, apakah menemukan jurnal tentang manajemen pembiayaan? Di mana? Kami menemukan jurnal di manajemen pembiayaan ini dengan judul ini manajemen pembiayaan sarana prasarana dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SMP Negeri 1 Majalengka di SMP Negeri. Oke, untuk kelompok 3 di mana? Alhamdulillah kami menemukan untuk yang di madrasah implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah Sanawiyah Al-Ahdiyah Kota Bogor. Oke, untuk kelompok 4 di mana? Alhamdulillah kelompok 4 menemukan sebuah jurnal dengan judul Manajemen Pembiayaan Pendidikan berbasis digital pada pondok pesantren di Klaten, implementasinya di pondok pesantren. Oke, baik, alhamdulillah. Berarti semua sudah mewakili ya penemuan daripada jurnal yang antum diskusikan dari perkelompok, baik itu bagaimana implementasi manajemen pembiayaan di sekolah yang swasta seperti kelompok 1, kemudian kelompok 2 di SMP negeri, kelompok 3 di MTS, kemudian kelompok 4 di pondok pesantren. Sudah mewakili semuanya. Baik, saya harapkan hasil daripada diskusi hari ini antum resum, kemudian hasil dari resume silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Baiklah, yang terakhir saya ingin mengadakan sebuah kuis, ya, sebuah kuis yang mana ini akan mengidentifikasi sejauh mana pemahaman antum tentang materi kita hari ini. Link daripada Squeezy sudah saya kirimkan di Google, di grup WhatsApp. Silahkan dibuka dan dikerjakan. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Pertanyaannya cuma sedikit, hanya 5. Ini sudah mulai banyak yang mengerjakan. Selesai. Kurang 2 orang lagi. Oke, baik, terima kasih. Semua hasil sudah terkumpul. Di sini saya akan menunggu hasil resume di Google Classroom, dan juga saya harapkan diskusi kita tidak hanya berhenti hanya di forum kelas, tapi juga akan berlanjut baik itu di forum kamar maupun di forum diskusi-diskusi lain di masjid atau di mana, agar pemahaman kita tentang bagaimana implementasi daripada manajemen pembiayaan baik itu di lembaga pendidikan sekolah, madrasah maupun pesantren lebih dalam lagi. Terima kasih banyak atas kerjasama dan juga kerja keras kita hari ini. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan dalam thalabul ilmi. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.